anak Allah. Anak Allah itu adalah diberikan kekuasaan penuh kepada siapa? Firman yang menjadi manusia itu. Itulah Yesus. Kelihatanlah dia, maka datanglah dia. Dialah yang menghakimi. Dia nanti yang menghidupkan orang mati. Makanya kita akan melihat Tuhan kita itu yang sebenarnya. Itulah Yesus. Ya. Waspadalah kepada penyesat-penyesat. Itu tadi pengajarannya. Semua yang tidak berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Semua yang tidak berkenan kepada sepuluh hukum. Dikatakan jangan membuat bagimu patung, membuat bagimu batu, pohon, tembok, apapun itu. Jangan kau sujud menyembah, beribadah di hadapannya. Itu maksudnya. Itulah 10 hukum. Jangan kau sebut namanya sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah orang tuamu. 6. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Jangan mengingini milik sesama manusia. Itulah ajaran yang benar. Tetapi di luar ajaran ini yang mengimani dan membenarkan membunuh, berzina, mengawini binatang dan segala macam yang menjijikkan, yang warna-warni, ya. LG bata itu, itu semua itu penyesatlah itu semuanya. Nah, siapa itu yang kebenaran yang menyesuaikan dan menuruti hukum ini tadi? Itulah dia waspada kepada siapa? Ajaran-ajaran penyesat. Itu masuk Yesus untuk kelak akhir sekarang inilah itu. Banyaklah penyesat-penyesat. Gitu. Itu membuat nubuatan dia Yesus itu ya. Itu kehendak Bapa, Yohanes 6 ayat 40. Nah, kehendak Bapa lah makanya Yesus yang membangkitkan siapa? Orang mati, karena dia yang kelihatan. Roh tak terhampiri. Roh itu, zat itu. Maaf, di dalam Islam juga Allah itu zat, tak kelihatan. Kami juga seperti itu di kekristenan. Allah itu tak kelihatan, tak terhampiri. Makanya firman-Nya menjadi manusia agar bisa dihampiri. Nah, itu dia. Lalu, mana lagi tadi? Yesus kelak akan mengusir orang menuhankan Yesus. Nyala kau, hai engkau pembuat kejahatan. Banyak orang Kristen yang mengatakan, Tuhan, aku sudah menyebut namamu, aku sudah berbuat ini. Tetapi banyak peraturan di belakang yang kita tidak kelihatan. Tetapi Tuhan mencatat, malaikat mencatat semua dosa-dosa kita. Nyala kau nanti di akhir zaman. Yesus mengatakan seperti itu kepada umat-umat Kristen yang munafik. Gitu dia. Orang-orang Farisi, itu dia. Orang-orang Farisi yang bagaimana ciri-cirinya? Dia menganggap hanya dirinya saja yang benar. Mereka itu pamer-pamer kebaikan. Itulah maksudnya orang Farisi. Nah, begitu ya. Itulah maksudnya Yesus akan mengusir orang-orang yang seperti itu. Terima kasih. Silakan. Iya, saya ulang pertanyaan saya. Menurut Yesus, dia akan datang setelah terangkat ke langit, datang dengan jasadnya atau datang hanya suara saja? Itu loh pertanyaan saya. Ibu kemana-mana. Karena sebenarnya ya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Menurut Yesus, dia akan datang setelah dia terangkat ke bumi. Kedatangannya setelah itu kedatangannya lengkap jasad atau cuman suara? Lengkap jasad atau dengan suara? Itu pertanyaan saya. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang kembali. Nah, kedatangannya ini ada jasadnya atau hanya suara saja? Kalau suara saja, mana dalilnya? Kalau lengkap dengan jasadnya, saya akan kasih dalil. Menurut Yesus dan menurut malaikat. Silakan. Dia datang dengan tubuh kemuliaan. Ada ayatnya nih, tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Maksudnya apa itu? Tidak lagi dengan jasad. Tubuh kemuliaan. Kemuliaan Yesus. Tubuh kemuliaan Yesus adalah konsep teologis yang menggambarkan tubuh Yesus saat ia menunjukkan kemuliaannya. Itulah yang iya, dia datang lengkap dengan jasadnya. Tubuh jasad, iya, jasad. Bang Juma. Iya, berarti kan dia masih mau menghampiri manusia. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Gak mungkin roh yang tak kelihatan kita lihat. Nah, kan? Terus yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus itu keilahian itu. Keilahian kan makanya dalam cahaya dia datang. Yesus datang lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ada jasad atau tidak?
dia waktu datang ke Paulus, itu kan masih dia memilih Paulus. Bukan untuk global itu. Itu hanya pribadi. Dia hanya memilih. Sama kayak Bu Yuni dulu. Waktu katanya dia bermimpi. Datang katanya Yesus menyentuh punggungnya katanya. Waspadalah. Nggak tahu lah kita ya. Jawab Yesus. Begitu juga Yesus memilih Paulus gitu. Waspadalah. Bukan secara global datang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya orang itu mengatasnamakan akulah Yesus. Dan berkata akulah Mesias. Dan oknum yang mengaku Mesias ini akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab kata Yesus nih, harus tergenapi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Berarti oknum itu datang dengan memakai nama Yesus. Aku Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ketika Yesus terangkat ke langit, sejenak sebelum terangkat, dia mengatakan akan datang nanti lengkap dengan jasadnya. Dan malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang kedua kalinya. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Dia akan datang dengan cara yang sama, Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia terangkat dengan jasad, dia turun ke bumi dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Apa akibatnya Yesus palsu datang? Separuh dari keturunan Adam menyembah roh tersebut. Termasuk Budarni. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesusnya tidak pernah mendatangkan dirinya dalam rupa cahaya. Yesus malah berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan datang lengkap dengan jasadnya? Diterangkan Yesus sendiri di dalam kitab saudara, dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia. Berarti ketika anak manusia ini datang, dia adalah anak manusia. Bukan anak roh, bukan anak hantu, bukan anak ayam, tapi anak manusia. Selayaknya anak manusia lengkap dengan jasad. Dan ketika ia datang, tanda-tandanya ada cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus datang lengkap dengan jasad. Dan dia diantar dengan cahaya yang terlontar dari timur ke barat. Sedangkan yang datang kepada Paulus, makanya dikatakan waspadalah. Waspadalah. Dikatakan dalam Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, lihat jangan kamu pergi ke sana, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus berkata di dalam Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Mesias. Bukan Yesus tapi Mesias. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Paulus mengaku bukan menerima dari Yesus. Yesus manusia. Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Paulus menerima Injilnya bukan dari manusia, berarti bukan dari anak manusia, berarti bukan dari Yesus, tapi dia mengaku menerima Injil dari Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu.
Yesus datang nanti lengkap dengan jasadnya. Malaikat pun berkata lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus hanya roh. Dan Yesus berkata bahwa iblisnya datang berupa cahaya, roh. Matius 12 nomor 22. Orang yang kerasukan roh jahat akan buta. Paulus kisah para rasul 98, dia buta setelah bertemu dengan cahaya tersebut. Kenapa ajaran Kristen tidak sama seperti ajaran Yahudi? Karena Kristen adalah pengikut Paulus yang bertemu dengan makhluk bernama Yesus. Itu alasannya. Kenapa Islam datang? Karena ajaran Yesus sudah dipalsukan. Lahirlah Kristen. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Silakan Anda bantah. Yesus berkata waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu Yesus. Ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Ingat, ada beberapa buku yang dikarang Paulus di dalam bilik. Bilik penjara, Simeon. Simeon itu artinya penjara, bilik rahasia. Dia menuliskan di dalam bilik rahasia dan mengaku bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus. Sedangkan Yesus lagi anteng-antengnya duduk di sebelah kanan Bapaknya. Tiba-tiba ada nongol, kemudian orang mengaku, aku Yesus loh, aku bintang timur loh. Padahal tradisi Yudaism ketika berbicara mengenai bintang timur itu adalah Lucifer. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Makanya Yesus memberikan tanda apa? Tanda untuk angkatan jahat adalah bangkit pada hari ketiga dari kubur. Kenapa bangkit dari ketiga pada hari ketiga ada bangkit keluar dari kubur? Karena Yesaya 14 nomor 15, iblisnya diturunkan ke dalam kubur. Makanya orang Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu adalah simbol, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan angkatan jahatnya ikut kepada Paulus. Dan Yesus pun akan mengusir angkatan jahat ini. Matius 7 nomor 23. Astagfirullah. Kenapa Bang Juma pergi? Kena tombak. Pasukan ibu, banyak pasukan Romawi di bawah. Untuk umat Kristen, kami ini bukannya bicara tanpa data. Kalau Anda memberikan report yang negatif kepada kami, artinya Anda itu tidak mau mendengar apa yang dikatakan kitab Anda. Kami dari tadi mendengarkan Bang Zuma bicara. Dia bicara itu tanpa data, dia nggak akan bicara. Dia menggunakan data. Apalagi di sini banyak kawan-kawan kami. Jadi tolong ya Kristen, ya untuk Kristen oknum, jangan sampai Anda dianggap remeh oleh orang-orang lain. Ya, silakan Bang Zuma, lanjut. Ini ya, Bang Gemah, Bang Budi. Jadi gitu, Bu Darni, kesimpulannya adalah Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu yang datang kepada nabi palsu. Yesus palsu bertemu nabi palsu. Mesias palsu bertemu dengan nabi palsu. Sebagai nabi palsu pasti punya pengikut. Dan nabi palsu yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan dalam bilik penjara hanya satu oknum, yaitu Paulus. Siapa pengikutnya? Kalian Kristen. Saya kira begitu. Kita nggak usah terlalu panjang lebar. Kami hanya menunggu data. Apakah Yesus pernah mengajarkan dia akan datang kedua kalinya hanya berupa cahaya dan suara, sama seperti orang-orang murtad yang mengaku bertemu Yesus pada saat mereka umroh, pada saat mereka tahajud. Itu bullshit. Yesus datang lengkap dengan jasadnya, bukan dalam mimpi. Demikian. Kan sudah ada dalil. Matius 24 ayat 29, 29, 30, 31, 32. Kita baca ya. Matius 24. Ada dong dalilnya. Dia akan datang kembali. Para nabi nggak ada datang. Yesus yang menentukan semuanya, teman-teman. Jadi bertobat. Jadi jangan kalian menolaknya. Nanti kalau datang Yesus nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Matius 24 ayat 28. Sesudah saat masa. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bayangkan itu, masih kalian ragukan. Makanya Allah mengatakan, maaf ya, aku sedikit ke Al-Quran kalian. Makanya dikatakan di dalam buku kalian, beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah Injil Matius ini menggambarkan kedatangan Yesus.
Kenapa kalian tidak ada kitab Injil kalian? Makanya kalian nggak tahu tentang kedatangan Yesus dan dia akan datang. Nah, kedatangan dia itu ada tercatat juga di dalam buku bagaimana dia kelihatan atau tidak. Ia bangkit secara fisik, bukan hanya rohani. Yesus memiliki daging dan tulang. Lukas 24 ayat 39. Makan ikan. Lukas 24 ayat 42 sampai 43. Dan mendorong Thomas yang meragukan dia bangkit untuk menusukkan jarinya ke lubang-lubang bekas paku di tangan dan kaki, serta bekas tusukan tombak di lambungnya. Yohanes 20 ayat 27. Kedatangan Yesus sewaktu dia mendatangi murid-muridnya. Tetapi sewaktu Paulus berjumpa dengan Yesus itu berbentuk cahaya. Ya, itu kan pada waktu itu kan dia memilih Paulus karena Paulus ini kan penjahat besar. Dia menganiaya seluruh umat-umat Yesus. Nah, tetapi Yesus mau menyaksikan kepada seluruh dunia, walaupun pelacur, walaupun pesundal, walaupun pembunuh, walaupun pembuat kejahatan, kalau sudah Yesus memilih aku, memilih Paulus penjahat itu, maka tersebarlah apa? Tentang firman Yesus itu. Makanya kan tersebar firmannya kemana-mana. Banyak saksi-saksinya. Makanya pada saat Paulus itu bersama dengan jemaatnya di saat itu, mereka semua apa? Mendengarkannya. Jadi banyak saksinya, bukan omon-omon. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 30, di sana saksi mata ada Ananias, ada para jemaat, ada juga Barnabas, ada juga tentara-tentara Roma yang mau mengejar Paulus. Nah, banyak saksinya. Terus kenapa kalian selalu menolak ajaran Paulus ini? Sementara Allah mengatakan, kalian harus beriman kepada Injil. Injil itu dicatat di dalam Matius ini tentang siapa? Tentang Paulus. Dan semua catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul, Korintus, semuanya itu adalah apa? Berita kabar baik. Tentang siapa? Tentang Yesus dan Paulus dan murid-muridnya. Jadi kami, umat Kristen, nah walaupun kalian memframing seperti itu atau pendapat kalian seperti itu sah-sah saja. Toh juga nanti hakim yang adil yaitu Tuhan Yesus yang menentukan sesuai dengan dalil Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Coba tunjukkan para nabi ada berkata seperti itu. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Walaupun itu dengan kehendak Bapa. Kenapa dikatakan kehendak Bapa? Karena Bapa itu adalah roh yang tak kelihatan, tak terhampiri. Makanya semua diberikan kekuasaan penuh kepada dirinya melalui firman-Nya. Itulah siapa? Yesus yang kita lihat, yang nampak. Itulah makanya dia yang akan menghidupkan orang mati kelak. Bayangkan itu semua nanti, para nabi aja melotot melihat Yesus nanti. Dia yang semua berkuasa. Para nabi itu gak ada apa-apanya. Itu masih level di bawah Yesus. Silakan. Ya, jadi teman-teman kayaknya nggak nyambung ya. Menurut teman-teman gimana? Nyambung nggak nih? Nggak nyambung. Nggak nyambung kan ya? Iya, Nggak nyambung, Arni, nggak nyambung, Bang. Lanjut, Bang. Iya, ini yang kita ceritakan ini. Kata Yesus dalam Matius 24, Bu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang akan disesatkan. Mereka menyesatkan banyak orang. Pengikut nabi palsu ini akan banyak. Nabi palsunya mengaku bertemu dengan Mesias palsu, mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Satu-satunya orang di luar murid Yesus yang pernah mengaku dan santer terkenal namanya itu adalah Paulus. Nabi palsu, pengajar palsu, murid palsu, domba palsu, Injil palsu, Mesias palsu. Dan itu digenapi Paulus, murid palsu, Kristen. Makanya yang diusir siapa? Yang berseru Yesus Tuhan, bernubuat nama Yesus, mengusir pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kurang apa lagi? Orang Kristen semakin tinggi kekristenannya, semakin bisa ngobatin orang sakit. Semakin tinggi kekristenan orang Kristen itu, semakin taat mereka ke gereja, semakin taat mereka berdoa kepada Sang Yesus, maka dia semakin hebat. Tapi yang mengabulkan bukan Yesus asli, tapi Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah Mesias palsu. Yang kami tanya di sini,
Yesusnya mengatakan, aku datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27 untuk membantah Mesias-Mesias palsu. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Bukan aku itu. Aku bukan datang kepada mereka. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen ini bukan Yesus. Tapi apakah itu betul-betul ada? Betul. Siapa dia? Yesus palsu. Mesias palsu. Makanya mereka membawa-bawa nama Yesus. Kami pengikut Yesus, kami anak-anak Yesus, kami murid Yesus, kami adalah ini Yesus, 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 Yesus. Kenapa? Karena dia adalah palsu. Yesus yang aslinya nanti datang di akhir zaman. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Bukan anak roh, bukan anak cahaya, anak manusia. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit, kau akan melihatnya sama seperti engkau melihatnya naik ke langit. Berarti dia datang dengan jasad. Yesus mengatakan datang dengan jasad. Dan Yesus mengatakan Mesias palsu itu hanya datang memakai namaku. Iblis berupa cahaya. Waspadalah supaya jangan engkau disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai nama Yesus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Akibat dari orang ini mengaku bertemu dengan Mesias, orang ini akan menjadi pengajar. Orang ini akan duduk di tempat suci. Orang ini akan mengaku menggelari dirinya dengan gelar-gelar suci. Supaya banyak pengikutnya. Supaya banyak menyesatkan orang. Maka dia harus bermujizat. Paulus dikenal dengan gelarnya Rasul. Paulus dikenal dengan banyak mujizat. Sampai-sampai di Antioquia hampir dilantik menjadi dewa. Bahkan didewakan sama orang-orang di sana. Kenapa? Karena Paulus mampu melakukan banyak mujizat. Dia dianggap sebagai dewa Hermes. Paulus dianggap sebagai dewa Hermes. Karena dia mampu melakukan banyak mujizat. Sedangkan Yesus mengatakan, sebab dikatakan, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, Yesus palsu, dan Nabi palsu, Rasul palsu, utusan palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat dahsyat, sehingga mereka menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan. Raja-raja dari barat menjadi sesat, semuanya dibuatnya karena dia mampu melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Ini yang terjadi. Makanya Kristen itu membludak. Kristen itu banyak pengikutnya. Kenapa? Karena penyesat ini bukan penyesat biasa. Mereka adalah penghulu alam gelap. Mereka adalah iblis yang diceritakan kemudian oleh Tuhan dibuang dari langit, dari Gan Eden menuju ke bumi. Ini dalil. Jadi untuk mengetahui itu, mana Mesias asli, mana Mesias palsu? Mesias aslinya manusia. Mesias itu bahasa Yunaninya Kristos. Kristos itu artinya manusia yang diurapin. Saya ulang. Kristus itu adalah manusia. Manusia yang apa? Manusia yang diurapin. Diurapin siapa? Diurapin Tuhan. Itulah Mesias. Nah, ada Mesias yang mengaku palsu. Ada Yesus mengajarkan akan adanya Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Apa buktinya? Kita lihat. Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia Kristus. Apa arti Kristus? Manusia yang diurapin. Syarat untuk menjadi Kristus manusia. Syarat untuk menjadi Mesias manusia. Berarti kalau Paulus menerima bukan dari Mesias, berarti bukan dari manusia. Kalau dia menerimanya bukan dari manusia tapi dari Mesias, itulah Mesias palsunya. Makanya Kristen itu berpengaruh di dunia. Makanya Kristen itu pengaruhnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia ada kekuatan di belakangnya. Siapa itu? Siapa di belakang mereka? Kristen-Kristen ini sampai di separuh bumi mereka kuasai. Siapa yang ada di belakang mereka? Jawablah itu.
yang datang kepada Paulus. Itulah yang di belakang mereka. Ada pembuktian kebenarannya. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Siapa itu yang datang memproklamirkan kerasulan Paulus? Siapa? Yang memproklamirkan inilah Paulus, mereka ini adalah utusan Sang Maha Tinggi. Mereka akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Itu siapa itu yang teriak-teriak gitu? Iblis. Jadi yang mendukung kerasulan Paulus itu iblis. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, berarti bukan Mesias, berarti bukan Yesus. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Kena dia. Kena dia di situ. Kena dia di situ. Makanya murid-murid Yesus tidak percaya kepada agama Kristen. Agama Kristen ini menurut Paulus di dalam Galatia 1:15-16 dia mengatakan, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kepada siapa? Kepada non-Yahudi. Makanya yang menerima pengajaran Paulus hanya non-Yahudi. Orang Yahudi mana mau? Orang Yahudi nggak mau menerima ajaran Paulus. Orang Yahudi nggak mau menerima ajaran Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan Mesias, bukan Al-Masih. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Kalau bukan manusia, apa itu? Kalau bukan manusia, ngeri, ngeri. Ya, sekira begitu dari saya rasa Bu Darni sudah nggak nyambung. Yang kita minta ucapan Yesusnya. Kaliannya yang nggak nyambung. Oke. Ucapan Siapa Yesus yang datang setelah Yesus itu adalah Mesias palsu. Ketika Yesus datang nanti kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Malaikat juga mengatakan begitu di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti bukan Yesus. Tapi kan dari tadi saya lihat Bang Juma juga selalu membawa dalil dari tulisan-tulisan Paulus. Oke. Sekarang ini juga dengarkan tulisan-tulisan Paulus. Jangan yang sana abang dengarkan, yang sini abang tolak, ya kan? Siapa yang memproklamirkan kerasukan Paulus? Bang Juma jawab, iblis. Oke, kalau iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus, nggak mungkin dia seperti ini ya. Lihat ya, Paulus dalam pelayanannya 2 Korintus 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Maksudnya apa di situ? Dia selalu pelan-pelan di dalam penginjilan itu. Dia selalu membuat kekudusan, kesucian di dalam hidupnya agar tidak tersandung pelayanan mereka. Itu maksudnya ya. Paulus iya benar. Dia tidak pernah melakukan kejahatan atau apapun kejijikan yang ada di dirinya, nggak pernah ya. Dia selalu bersih. Sekarang 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ayat 5. Dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurnian hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7. Dalam pemberitaannya kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, bukan senjata-senjata bom atau pedang, bukan ya, tetapi senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang tidak mati. Nah, begitulah kerasulan Paulus ini sewaktu Yesus memilih Paulus ini menjadi rasul. Kehidupannya itu selalu di dalam ketulusan, selalu di dalam kesucian. Tidak pernah kita dengar Paulus itu mengawini banyak wanita. Paulus itu tidak pernah kita dengarkan membunuh banyak orang. Paulus itu tapi sebenarnya memang dia penjahat. Nah, itulah kenapa
kami mengimani dan aku sebagai umat Kristiani bangga menjadi Rasul Paulus. Bangga menjadi umat Rasul Paulus karena di dalam hidupnya itu tidak pernah ada celah dan noda, tidak pernah menjijikkan kehidupannya, dan dicatat di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 10. Di sana ya pelayanannya sungguh sangat mulia. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 30, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria. Aduh, pecah piringku, pecah piring. Aduh, pecah piring. Hancur piringku nih, hancur. Saya udah pecah piringku, habis. Hancur piringnya. Aduh, mak pening kali. Hancur piringku, hancur. Hancur piring. Yang jelas aku bangga menjadi umat Paulus. Jadi yang dilihat oleh Paulus itu, Mesias itu bukan Mesias palsu, tetapi itu yang asli. Tapi dia sama dengan Musa. Sewaktu Musa didatangkan oleh Allah yang tak kelihatan itu, Allah yang tak terhampiri itu, dalam apa? Bentuk cahaya. Begitu juga dengan Yesus. Yesus memperlihatkan dirinya melalui cahaya kepada siapa? Paulus. Makanya Yesus itu adalah firman Allah. Dia adalah Trinitas. Ya, Allah Trinitas. Makanya kalau tidak Allah Trinitas, gak mungkin Yesus itu bisa membangkitkan kelak orang mati di akhir zaman. Bayangkan itu, setara para nabi aja. Pecah piringnya, aduh, 2 kali pecah piringnya apa nih? Macam apa ini rumah? Pening kali pecah piring, hancur, hancur udah. Hancur piring udah habis piring aku. Jadi tidak ada dalam kerasulan Paulus. Aduh. Itu Trinitas saudaranya Trimurti bukan itu? Biasanya kan Trinitas sama Trimurti itu. Ini kamu bilang, gak usah kau ikut campur kau. Loh, harus kamu ngomong Mesias. Kamu mau Mesias yang punya konsep Mesias itu Yahudi, Kristen belakangan. Gak ada. Kalian nggak tahu konsep Mesias, sedangkan Mesias saja kalian Yahudi, salah. Kalau ke orang si Yahudi si 3 juta non ini, mereka ini yang membunuh Yesus. Makanya sampai hari ini mereka Bang Juma menantikan sang Mesias itu. Mereka mengatakan yang akan datang Nabi Elia. Kitab Yohanes yang membunuh Yesus itu, yang membunuh Yesus itu adalah pasukan Roma. Pasukan Roma yang menusuk Yesus. Enak aja lo. Kalau lu bilang yang membunuh Yesus adalah orang Yahudi, Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi si Billy ini menunggu kedatangan Mesias loh. Orang Islam menunggu kedatangan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Di dalam kekristenan, Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Si Yahudi menolak Yesus atau menolak Isa. Yesus keturunan Daud bukan? Yesus keturunan Daud apa keturunan siapa? Udah ya. Udah Bang, coba itu jawabanku tentang Paulus di dalam kekristenan. Jangan kau bilang Yesus itu Yehuda, nggak nyambung. Yesus bukan Yehuda. Dia menolak Yesus. Nah, Mesias mereka tunggu-tunggu, tapi mereka tidak mengenal siapa Mesiasnya. Bayangkan itu Bang Juma, masih mending Islam. Kalian yang nggak tahu Mesias tahu tertulis di dalam kitab Yeremia 30. Yeremia 30 tertulis. Tidak beriman kepada Yesus. Buang ke laut ini, buang. Campakkan ini. Aku turun. Bang Billy, itu Darni pernah bilang kurang ajar Yahudi itu dibunuhnya Tuhan kami kata. Itu kata dia, kurang ajar Yahudi dibunuhnya Tuhan kami kata. Pikir dia. Ngamuk dia kalau ada Bang Billy, lari dia. Najis sekali Bu Darni ini, itu Darni. Kurang ajar itu Yahudi dibunuhnya Tuhan kami kata. Wah. Marah kali dia, dibunuhnya Tuhan kami. Kalau nggak karena mati Tuhan, dia mana jadi Tuhan dia kalau nggak mati ya kan? Bukan, seharusnya dia terima kasih. Ini marah kali dia kalau ada Bang Billy naik, ngamuk dari itu. Kurang ajar tuh Yahudi, termasuk Billy itu. Dibunuhnya Tuhan kami katanya. Coba lah. Tapi kalau nggak mati nggak ada Tuhan. Hah? Bang Blender ini streaming mau ngapain? Framing mau tobat lagi makan babi dia. Sangat sulit untuk menjadikan Yesus itu Mesias sesuai data empiris yang tertulis dalam kitab-kitab Tanakh maupun Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Baru kita lihat dalam silsilah Yesus aja sudah ngaco silsilahnya. Jadi sangat sulit. Yang namanya Mesias itu harus turunan Daud, Yehuda. Lah Yesus nggak ada hubungannya dengan Yehuda. Sangat sulit sekali untuk melekatkan Yesus dengan gelar Mesias. Sulit. Itu. Lanjut.
Ayo. Kalau ini, akhi, kalau Yeremia berapa itu? Yeremia 36 nomor 30 ya? Ya, Yeremia 30 ayat 9 bukan? Ya, kalau itu ini, akhi, kalau itu Mesias yang ditunggu sama Yahudi. Betul, betul. Kalau yang 36 berapa itu? 36. Oh, itu tentang perjanjian baru apa gimana? Yang mana? 3630 kali, bukan? Itu 31 itu. Yang terkait dengan tak ada lagi keturunan Yoyakim. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Sementara Yesus di dalam Matius 11, Matius 1 Mengambil ayat dari 11, situ. dia adalah keturunan Yoyakim. Iya. Betul. Gimana dong? Jadi itu Jekonia, itu kan Jekonia ya. Jadi ada dua tokoh yang bapaknya namanya Yoyakim pakai N, anaknya Yoyakin pakai N alias tadi siapa namanya tadi? Jekonia. Nah, menurut Yeremia, dia itu dikutuk oleh Nabi Yeremia, dari keturunannya tidak akan ada yang duduk menjadi raja. Gitu, dikutuk. Ada yang lucu di Matius itu, akhi. Gimana tuh? Kita lihat di dalam Matius 1 nomor 11, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sorry, di Matius 1. Ada yang bisa baca Matius 1, teman-teman? Matius 1 berapa, Bang? 11. Yosia memperanakkan Yekonya. Kok bisa kayak gitu? Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim. Betul. Yoyakim baru memperanakkan Yekonya. Masa ada kakek memperanakkan cucu? Iya, makanya sangat sulit sekali ini, mulai dari keluar dari kitab perjanjian baru yang pertama, mereka keluar aja sudah dengan silsilah yang salah gitu, yang banyak masalahnya gitu silsilah. Jadi bagaimana itu bisa disebut firman Tuhan atau pewahyuan yang bentuknya suci? Tidak, sangat tidak, karena memang kita tahu bahwa perjanjian baru Matius, Markus, Lukas itu bukan tulisan Nabi Isa, ya, bukan tulisan Yesus. Sama sekali nggak ada urusnya. 40 tahun atau sekitar setengah abad baru muncul namanya Injil kanonik itu. Begitu. Lanjut. Ya, Bang, saya mau nanya ya, Bang Billy. Bang Billy, kalau di Ulangan 18 nomor 20 itu layak nggak untuk Yesus? Ya, bunyinya gimana tuh? Ulangan 18 kan begini, seorang nabi akan kubangkitkan di antaramu. Seperti engkau ini, kan begitu. Itu penubuatan Mesias. Lalu di ayat yang ke-20, dan nabi itu yang palsu, yang di mulutnya tidak dikatakan untuk menyampaikan Allah lain, dia menyembah pada Allah lain, maka nabi itu harus mati. Yang ke-20 kan. Nah, sekarang kalau teorinya Yesus ini kan mati. Artinya jelas tegas di Ulangan 18 nomor 20, nabi palsu itu wajib mati. Ternyata Yesus mati. Matinya kenapa? Mati diracun. Matius 27:48. Oh gitu. Ciri-ciri nabi palsu itu di Yeremia 23:15. Makan ipu dan minum racun. Artinya yang disembah orang Kristen ini, Oten, ini adalah nabi palsu dan Tuhan palsu. Mesias palsu. Iya. Kalau dia kan Tuhan, Bang. Ya ini keren ini. Kebetulan Bang Billy ini dari Yahudi, ya kan? Ada Syekh ini dari Masjidil Aqsa. Nah, saya ini mungkin menjelaskan. Assalamualaikum Syekh. Bagaimana ceritanya? Tak ada pengantar bahasa. Oh iya, ada Kiai Pala. Lama hiruf lugatil Arabiyah li anna kaslan. Maslam kha akhi. Bang Zuma nggak apa-apa, ada blender nggak apa-apa, dia bisa bahasa. Bentar saya adu dia ya, Bang Blender. Adonai, Otan Panci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Akhsali. Ada kiai. Masya Allah. Silakan. أنت تتكلم اللغة العبرية؟ لا أفهم. لا أفهم شيخ. Waalaikumsalam, Kiai. تريد في اللغة العربية خليل فقليل. أي شيخنا الحبيب. Ya, silakan Kiai. Tafadhal. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan dilanjut Bang Zuma. Insyaallah. Kelihatannya akhi, beliau ini nggak bisa bahasa Ibrani. Karena Ibrani itu adalah bahasa suci di sana.
Gitu. Oke. Iya. Kiai coba minta beliau tanya apakah bisa beliau bahasa Ibrani. Insyaallah. Syekh, yas'aluka نعم هذا أنا أصدقنا هل تستطيع باللغة العبراني؟ نعم أستطيع نعم. Bisa. Bisa. Ya, silakan akhi Billy. Silakan perkenalan. Shalom Aleichem, Akhi Sheli. Shalom. אני מדבר עברית קטן. שמי בילי. بيلي أهلا بيلي. ما نسمع كل صدر. ברוך השם, טוב מאוד, אני בסדר ואתה? מצוין, אתה מדבר קצת עברית. ברוך השם ואתה? ברוך השם. Besarin. Baru Hashem. Alhamdulillah, Masya Allah. Barik Hasem, Alhamdulillah. Ya, lanjut. Ngobrol-ngobrol. Iya, jadi hubungan Israel Palestina di dalam soal politik memang genting, tapi kalau di dalam soal akidah tetap Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Jadi sahih. Ya. Sahih. lo shalosha, lo shalosh, lo sheni, lo أخاد. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Masya Allah. kufuwan ahad. Ahad. Subhanallah. ما شاء lanjut. الله. أفضل استمرار. أين تعلمت اللغة العبرية؟ لا أدري شيء. أين يتعلم؟ Beliau bertanya di mana belajarnya bahasa Ibrani. اللغة العبرية هي يعني لغة سهلة ليس صعبة. Oh, jadi beliau mengatakan bahasanya bahasa Ibrani itu bahasa yang sangat mudah dipelajari, nggak bahasa yang sulit itu, kata beliau. Iya betul, Rabi Tofia, Rabi saya pernah bilang belajar bahasa Arab itu lebih sulit dari bahasa Ibrani. Iya. Ya, jadi beliau bertanya di mana saudara belajar bahasa Ibrani, kenapa bisa berbahasa Ibrani? Ya, first of all, my mom is from Yemen. My mom is Yemenite from Yemen. يمن يتكلمون. نعم. Yes, and terus apa lagi ya? I learned from my Rabbi Tofia Singer. Tofia Singer is very famous rabbi in the world, yeah. So I learned directly from him how to read, how to write the Hebrew, the lashon Ivrit. Ini bahaya ini. Keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ismail ngobrol, penyembah bertutut itu bertitit di pojokan nangis. Bani Ishak dan Ben Ismail kumpul dia berbicara mengenai akidah. Ini Bani Kamfret di sudut nangis pojokan. Perpuluhan bubar ini, perpuluhan menurun. Jadi coba ditanyain sama saya apa teman yang saudara di Palestina itu. Bagaimana keadaan sekarang di Israel, di Palestina? Apakah sudah damai di Israel dan Palestina? Pakai bahasa Ibrani bisa. Sudah ada. Oke. Akhi, lama shalom be Palestine o Israeli. إن شاء الله أخي إن شاء الله. Be'ezrat Hashem. Oke, jadi katanya saya bertanya bagaimana ada perdamaian di Israel dengan Palestina. Dia mengatakan insya Allah Be'ezrat Hashem, jikalau Tuhan menghendaki ya.
mudah-mudahan ada damai ya di Israel, di Palestine. Amin. Bezrat Hashem, me Israeli Palestine in shalom. ان شاء الله باذن الله. Yes. Jadi peperangan di sana bukan karena agama kan memilih kan? Bukan kan? Bukan. Bukan. Ah, itu dia. Jadi oten-oten menganggap agama. Inilah kucluk nih. Ini berserak. Ini baru jelas. Kristen dari Bani mana? Bani kucluk. Saya ini tidak mengenal Kristen di sana. Tidak mengenal Kristen. Tidak mengenal Yesus. Ya. Piring yang dibanting lagi, sayang itu piring. Tidak mengenal. Bahkan orang Yahudi sana membantah tentang salib. Apa pula? Nangis di pojokan noten, berserak dari mana datangnya. Ini sah langsung. Jadi kalian belum pernah nyampe ke sana, cuma congor aja dengar dari pendeta. Ini langsung apa yang mau kalian tanya tentang sana, yuk naik kalian. Tanya, bukti langsung nyata. Ini Yesus nggak bisa bahasa Yunani, kok bisa lanjut ke Yunani, kok ibu kotanya Roma. Aduh, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini sepertinya beliau ini dalam perjalanan beliau nih. Tadi kan open camp kayak lagi di jalan. Iya, dalam perjalanan. Ya mungkin Bang Zuma mau apa tanya-tanya bahasa Arab. Bang Zuma kan bisa sedikit-sedikit itu. Lanjut aja, Akhi. Silakan. Jadi, insya Allah ya teman-teman. Bagusnya Ini yang kita kupas ini adalah keadaan di Palestina hari ini gitu loh. Iya. Betul. Tadi kan saya juga tanya bagaimana keadaan antara Israel Palestina, ya dia bilang insya Allah ke arah yang lebih damai gitu. Ya mendingan begitulah ya, kita lihat kayaknya udah mulai arah situ ya. Jadi ya enaklah kita lihatnya, dengernya gitu kan. Dan juga para ziarah-ziarah yang pada berziarah kan bisa merasa aman. Betul. Jadi memang beliau menyampaikan bahwasanya mungkin waktu Bang Zuma juga ada di sana ya kan, waktu itu kan kita sama-sama mendengar bahwasanya di Palestina itu setiap harinya itu ratusan orang-orang itu memeluk Islam. Ini kan kabar gembira ya. Nah, jadi biar saudara-saudara Oten yang ada di Indonesia ini paham, ternyata di balik pengingkaran-pengingkaran ya yang ada di sana, ternyata mereka itu justru صديقي من اندونيسيا في المسجد الاقصى. نعم في Indonesia. Mukanya seperti Yahudi. Aduh. Kalau dia pakai kippah, pakai topi Yahudi, udah dianggap Yahudi dia. Iya, persis. Masih ada hubungan darah, Akhi. Kan mereka ini ya, sepupuan. Betul. Masya Allah. Iya, Ismail sama Ishak ya. Gilirnoten dari mana itu ya turunannya Bang Zub? Bom dari bom dia. Kok ketawa? Paling nggak bisa kalau dengar bom-bom itu Gurunda. Syekh Yusuf من Indonesia. Saya Yusuf. Oh ini Yusuf PI habis makan ragi makanya bengkak. لا تعرف أين سكنه في إندونيسيا في المدينة أو في القرية؟ لا تعرف؟ لا أدري والله أنا التقيت به في المسجد الأقصى. ما شاء الله. ما شاء الله. حين في أمرة
أو إلى رحلة هذه الصورة قبل سنة. قبل سنة. Qabla sana ma makna akhi? Qabla sana fi lugati Indonesia. Qabla sana itu sebelum setahun ini, kurang lebih setahun inilah ke belakang. Oh gitu. Beliau sudah menemui orang Indonesia ini, datang ke sana. Ya, jadi bertemu di sana, kenal di sana. Ya, Mas Muhanifan, ya Syekh? Yusuf. Ya, namanya Yusuf, tinggal di Indonesia, cuma beliau tak tahu di Indonesianya di mana. Jadi kurang lebih setahun ke belakang inilah, baru-baru aja lah gitu. Jadi qabla sana itu artinya gini, durung selikur setahun Kang Juma. Ya. Ya Allah ya Karim. Selikur. Kalau susah sama temen tukang molor deh, bisa aja deh. Jadi insya Allah saya ini nanti. Bang Zuma ini bisa bahasa Arab juga ini, sedikit-sedikit bisa. Ya, Khalil. Alumni Ma'had kan, Bang Zuma? Insya Allah. Cuman saya takut sombong nanti ahi. Orang di kelas itu tidur mulu di belakang, jangan percaya belum sebesar. Jangan dibocorin sini. Ya mungkin teman-teman ya. Nanti insya Allah hari Jumat jam 20 WIB, insya Allah Syekh ini akan langsung live kita saksikan Masjidil Aqsa. Mungkin insya Allah beliau ini, saya ini akan menampilkan langsung live Masjidil Aqsa dan sejarah-sejarah semuanya. Pertama kali Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'raj. Insya Allah nanti tonton dan saksikan teman-temannya pukul 20.00 WIB di Komal Blender Official. Insya Allah. Karena di sana pun diperketat, dijaga. Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah saya ini udah janji. نعم إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله يكون عندكم صلاة العشاء، يكون عندنا إن شاء الله صلاة العصر إن شاء الله. Salat asar di sana. Iya. Bangga kali ya, bangga kita ya. Kita ketemu Salat asar tuh jam berapa salat asar? Jam 3 lewat sedikit. Ya. Sore. Iya, gam ani tefila minha. Tefila minha. Minha asar. Minha. بالليل. Minha. Coba ditanya akhi Kiai, ditanya kepada Syekh kita, apakah ibadahnya saudara-saudara kita Yahudi dan Islam itu saling mengganggu satu sama lain? Ya Syekh, asdiqaina yas'aluka an ibadatil yahud wal Islam, kaifa al muamalah fil ibadah bainal Israel ma'ad-din wal Islam. لا المعاملة سيئة جدا. Subhanallah. Allahu Akbar. Merinding saya mendengarkan. Subhanallah. المعاملة سيئة جدا. Allahu Akbar. Coba tanyain yang kemarin Oten lagi ibadah diludahin. Boleh ditanya Ustaz Fala, itu bagaimana yang ibadah itu bawa gitu. Yang ada di video itu gimana itu? Gimana kurang? Ini kan langsung. Langsung ini. Nah, saya jadi ingat Pak Bombo. Iya. Ada yang mau ditanyakan gimana? Itu yang tadi yang apa betul orang Kristen itu pada saat dia melakukan ibadah dan bertemu dengan para rahib-rahib Yahudi, mereka itu diludahi. Benar gak itu kejadiannya? Oh. Ya Syekh, asdiqaina yas'aluka anin al-Masih au huna dinu Kristen au Oten yakni Oten fi Indonesia, ya yusamma Oten. Hal yujadu hunaka minal Masih au minal Oten au minal Kristen wa hum hina ibadah thumma Israiliyun yaghdabuna alaihim. نعم يوجد. نعم. لماذا تضحك يا أخي؟ لماذا تضحك؟ Allah
Sedih kali aduh Bajang. Nauzubillah min dzalik. Berserak, benar, berserak, benar. Aduh mak hancur. Allahu Akbar, Masya Allah. Benar kata Akhi Billy tadi, kalau Syekh ini menggunakan kemudian tradisi-tradisi Yudaism dalam beribadah, entah itu pakaiannya persis Yahudi, kita nggak kenal gitu. فلاح أخي فلاح Ya. إن شاء الله بعد قليل سأريكم يعني بعض الأماكن إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله سأريكم بعض الأماكن إن شاء الله. Ya, insyaallah. أنا الآن يعني انتهيت. نعم أنا الآن انتهيت من التعليم والآن بالطريق إن شاء الله. يعني إن شاء الله بعد ساعة Naam. إن شاء الله أترككم إن شاء الله معكم إن شاء الله. إن شاء الله. الصوت لا نسمع لأن صوتك صغير جدا. Jadi beliau ini baru pulang dari dari taklim, dari pengajian dalam perjalanan. Nanti insya Allah sebentar lagi. Boleh, beliau mau ini? Beliau masih sibuk? Kita boleh bertanya satu pertanyaan? Boleh, berapapun boleh. Cuman beliau ini tadi mengatakan bahwasanya beliau ini masih habis kajian. Kendaraan dari pulang taklim, jadi masih sedikit terganggu dalam posisi perjalanan itu. Artinya kurang saya mau tanya Syekh kepada beliau. Ya, apakah orang Yahudi itu pernah masuk ke gereja untuk ibadah di sana atau malah biasa ke masjid? Oh. Ya Syekh, اسمع كلامي. Kan beliau belum jaringan. Beliau dalam perjalanan nih, jadi memang kata beliau agak terganggu sedikit. Ada oten pas di atas ada dia. Isma Kalami, apakah kau mendengarkan suara saya, ucapan saya gitu ya? Nah, itu bisa. Bisa ternyata. Ini lama-lama saya mahir juga ini nanti. Kan pasif tuh, jadi kalau sering dengar jadi mahir nanti. Lama-lama saya tidak di Indonesia lagi nanti debatnya. Langsung ke sana. Coba pakai bahasa Makassar. Saya ini ngerti bahasa Makassar. Nah, percaya cobain aja. Jangan. Itu kerjain guru kita itu namanya. Ya. Allahu Akbar. Itu penting, Kiai. Penting, Kiai, untuk kita pertanyakan kepada guru-guru kita yang ada di sana. Betul. Apakah teman-teman kita yang senantiasa sama seperti kita, mereka mandi tahir, mereka wudhu, mereka mentahirkan diri mereka itu sama seperti kita umat Islam, tidak masuk ke gereja untuk ibadah karena menganggap rumah mereka itu adalah rumah pagan gitu. Nah, kalau di Indonesia, sahabat-sahabat Yudaism itu tidak akan mau kemudian mengotori dan menajiskan iman mereka sampai ke gereja, nggak mau. Nah, di sana gimana keadaannya? Ya Syekh, Assalamualaikum. السلام. النت ضعيف بعد قليل إن شاء الله. النت ضعيف. Oh, dia. Ya. Suaranya. Ya, sebentar lagi. Suaranya. إن شاء الله بعد قليل سأصل إن شاء الله. Sedikit lagi katanya. Nah, insyaallah santazurkan. Kalau gitu kita tanya Akhi Billy aja dulu. Akhi, kalau misalnya antum dalam perjalanan nih, Anda mau tefila, mau ibadah yang ada masjid dan gereja, antum masuk kemana untuk menyembah kepada Hashem? Ya pasti ke masjid lah. Musola itu udah sering saya lakukan. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Bang Billy, udah pernah waktu itu sama Donitan pernah beberapa kali kita pas waktunya, jadi kita sembayangnya bareng gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak pernah gereja?